Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar dasar-dasar dari AutoCAD 2016. Pertama, di sini kita buka aplikasi AutoCAD, bisa dengan cara langsung double klik kiri saja. Oke, ini ada tampilan dari AutoCAD-nya. Kemudian di sini template-nya kita atur. Oke, karena ada bug aplikasi di laptop saya, maka template-nya harus sedikit ke bawah. Kemudian di sini kita pilih template-nya AutoCAD ISO dwt.dwt AutoCAD ISO.dwt. Kemudian kita start drawing. Oke, ini tampilan lembar kerja dari AutoCAD. Pertama kita atur dulu untuk unitnya, untuk ukuran-ukurannya. Dengan cara bisa ketik saja units, pakai S, units. Nah, di sini tipenya ada, bisa kita pilih itu struktural, decimal, engineering, profesional, scientific, dan sebagainya. Saat ini kita pakai desimal saja dengan awalnya. Kemudian precision ini nilai, nah itu misalkan nilai ukurannya berapa angka di belakang koma. Di sini kita pakai 4 angka di belakang koma. Kemudian di sini unitnya untuk satuannya ini ada beberapa ukuran. Nah, di sini kita pakai milimeter saja. Kemudian di sini ada unit for specifying, kita pakai internasional. Oke, kalau sudah klik OK. Oke, di sini kita belajar beberapa fungsi, mulai dari line, polyline, circle, arc, rectangle, dan sebagainya. Oke, yang perlu kita pelajari yang pertama di sini ada line, mau bikin garisnya. Saya klik titik awalnya. Di sini misalkan kita mau bikin garis ke kanan. Oke, dan kalau sudah klik kiri. Oke, kalau ingin membuat lagi ke bawah bisa klik lagi, tapi kalau sudah cukup hanya satu garis saja, klik ESC untuk menyudahinya. Nah, tekan ESC, tombol ESC. Kemudian di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama di bagian sini ada model. Ada di sini ada display drawing grid modenya. Yang kita bisa menampilkan gridnya atau enggak. Yang di sini ada step mode. Nah, kemudian di sini ada auto mode. Apa bedanya ketika kita mengaktifkan auto mode dan tidak? Oke, yang kita aktifkan auto mode ini, kita bikin garis, maka sudut untuk bikin garisnya kita tidak bisa bebas, jadi cuma bisa sudut yang 0 derajat atau 90 derajat atau 180 derajat. Auto modenya dinyalakan. Kemudian kalau ingin mematikannya tinggal klik saja di sini auto mode di off kan. Saya bikin garis lagi. Nah, di sini tidak ada batasan untuk sudut yang ingin kita bikin. Bebas. Kemudian di sini ada polar tracking. Polar tracking di bagian kanannya ini ada pilihannya. Polar trackingnya ini berapa? Sudutnya berapa saja. Di sini saya pakai yang 45, 90, 135, dan 180. Apa efeknya ketika kita mengaktifkan ini? Nah, untuk mengaktifkannya kita klik dulu. Sampai ini berwarna biru. Coba kita bikin garis. Nah, di sini ketika ini pola trackingnya kita nyalakan, ini ada kayak seperti garis bantu warna hijau di sudut 0 derajat, kemudian 45 derajat di sini, kemudian 90 derajat. Nah, kemudian ini ada lagi 225 dan seterusnya. Kemudian di sini ada
isometric graph. Di sini diagonal, nanti dia grid-nya. Ya, tidak usah diaktifkan. Kemudian di sini ada snow snapping reference line. Nah, di sini ini yang sedikit penting. Snap cursor to object snap. Di sini ada beberapa pilihan. Ada endpoint, midpoint, center, geometric center, node, dan sebagainya. Di sini apa yang terjadi ketika kita hanya mencentang ini endpoint saja, ini yang tidak bisa diaktifkan. Oke, ketika endpoint saja yang kita aktifkan, maka di sini ada ketika kita bikin garis, ada garis bantunya di ujung-ujung dari garis ini, di endpoint-nya. Kemudian kalau kita mengaktifkan midpoint, oke, ketika kita membuat garis, nah di sini di ujungnya tidak aktif endpoint-nya, tapi di tengahnya, senternya, ini dia ada garis bantunya. Oke, kemudian ini ada center. Kalau center itu biasanya yang objek yang ada volumenya, misalkan ini kita bikin persegi, kemudian kita nyalakan senternya, midpoint di kita. Untuk yang circle. Nah, yang circle, maka dia ada garis bantunya, yang lingkaran. Kemudian kalau geometric center ini berarti yang ini ada garis bantu untuk bangun persegi kita. Jika geometric centernya dinyalakan. Kemudian node ini berarti dia titik saja. Relatif tidak perlu berarti kuadran, interaction dan sebagainya. Nah, nanti di sini biasanya saya yang perlu saya centang itu endpoint, midpoint, center, geometric, relaxation, sama extension. Oke, ini yang dicentang. Jadi kita membuat garis di AutoCAD atau bangun di AutoCAD banyak snap objek yang tambahan. Ini endpoint, ini midpoint, kemudian ini geometriknya, ini centernya, dan sebagainya. Tapi kalau nggak ingin ya tinggal dimatikan saja objek snappingnya. Oke, kemudian untuk menggerak dari men-select objek yang kita inginkan, bisa klik di bagian mana. Nah, diklik saja, nggak usah ditahan. Kalau ditahan nanti hasilnya jadinya seperti ini. Jadi nggak usah diklik, nggak usah ditahan. Diklik saja satu kali, kemudian klik objek area yang kita inginkan. Kita pilih. Misalkan ini. Jadi semua bangunan yang ada di area yang kita pilih itu terselect. Kemudian kalau kita ingin hapus, bisa klik delete. Ada tombol delete. Oke, kemudian di sini saya akan jelaskan fungsi di bagian draw. Ada line. Kita klik titik awalnya. Kemudian klik ke kanan atau ke mana terserah. Ini dari kanan dulu. Jika ingin melanjutkan, kita bisa bikin klik ke bawah, membuat persegi dengan line. Kemudian ke kiri. Nah, misalkan kita ingin membentuk persegi dengan ukuran yang sesuai,
bisa kita paskan dulu dengan ujung sini. Nah, kemudian ada garis hijau bantuan. Nah, ini kalau sudah klik sini, klik di atasnya. Kemudian kalau sudah selesai, ya tekan saja ESC, maka persegi akan dibuat. Nah, kemudian jika kita ingin membuat persegi dengan ukuran yang diinginkan, klik dulu seperti awalnya. Kita bikin di sini panjangnya kertas A4 240 kali 210 saja. Tekan di sini, ketik saja 240, kemudian enter. Maka sudah jadi garis dengan panjang 240 mili. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Bisa di dimension. Nah, di sini kelihatan 240. Oke, kemudian kita bikin garis ke bawahnya 210 saja 210. Oke, kemudian garis ke kirinya 240 lagi. Oke, kemudian garis ke atasnya 210. Oke, kita sudah jadi sebuah persegi dengan panjang 240 kali 210. Oke, kemudian untuk pollen kita bikin oke, bedanya pollen dan len. Ini misalkan di sini 240 210, oke, sebut dulu 210, sini 240, terus lagi 200. Oke, untuk bedanya len dan pollen, oke, kita coba select dulu. Ketika ini kita select, kalau len itu, nah dia satu persatu. Jadi satu garis sendiri-sendiri. Sedangkan kalau pollen bisa kita select satu garis harus keseluruhan. Jadi dia jadi satu kesatuan. Sedangkan line itu kalau line garisnya terpisah-pisah. Kalau pollen ini jadi satu. Itu bedanya line dan pollen. Kemudian ketika kita ingin membuat circle, nah di sini ada beberapa pilihan: center radius, diameter, 2 point, 3 point, dan sebagainya. Nah, di sini kita pakai center yang radius. Radius berarti dia yang jari-jari. Oke, kita klik di sini. Nah, kemudian jari-jarinya sekitar berapa? Misalkan di sini jari-jarinya, bentar, kalau 240 berarti 120. Nah, maka terbentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari 120. Nah, kemudian di sini kalau yang center diameter, nah di sini kita membuat untuk diameternya. Dan kalau sama-sama 120, berarti lingkarannya lebih kecil karena di sini dia diameternya yang 120, sedangkan di sini dia jari-jarinya yang 120. Oke, kemudian ini untuk membuat garis yang seperti ini, yang melengkung lah istilahnya. Nah, di sini kita bikin berapa part yang kita inginkan, misalkan, maka akan terbentuk dari selengkung.
Kemudian ini ada rectangle, kita bikin kotak. Ini titik awalnya, kemudian kita akan bikin kotak dengan panjangnya 240, kita ketik, kemudian lebarnya 210. Bisa setelah ketik 240 tekan tab, pilih 210. Nah, maka akan dibuat sebuah persegi dengan panjang 240 dengan dan lebar 210. Kemudian di sini ada ini bikin elips, sama dengan circle tapi elips terlalu penting juga. Kemudian di sini heads ini di sini untuk memberi isian dari bangun yang kita inginkan. Saya klik heads-nya, kemudian klik bidang yang kita inginkan. Tekan di sini lingkaran. Klik, kemudian di sini ada pilihannya solid, angle, axis, dan sebagainya. Kita coba solid dulu. Nah, kemudian untuk warnanya, kalau by layer ini putih, kemudian saya ganti warna biru, hitam, merah, dan sebagainya. Tekan merah. Bangunnya kita mungkin berubah menjadi warna menjadi merah. Kemudian kalau sudah selesai, close saja. Close that's version. Kemudian di sini ada move. Move ini untuk memindahkan. Ya, caranya bisa klik dulu move-nya, kemudian pilih bangunan yang ingin kita pindahkan, misalkan ini. Kemudian tekan enter. Kemudian titik acuan pindahan awalnya yang mana. Kemudian mau dipindahkan ke mana. Misalkan kita taruh di sini. Nah, klik. Kemudian copy. Oke, untuk cara yang kedua, bisa kita klik bangunannya dulu, kemudian copy ke titik acuannya, dan pilih tempat yang ingin kita inginkan untuk memindahkan. Kemudian kalau sudah, cek. Untuk copy, kita pindahkan dulu. Terus untuk bangunannya, pindahkan, dan oke. Dan kalau copy, caranya ada dua cara juga. Seperti tadi, bisa klik dulu copy-nya, kemudian pilih bangunannya, select objeknya, tekan enter, kemudian pilih titik acuan awalnya, bisa di sini, bisa di tengah juga, bebas. Nah, kemudian pindahkan ke tempat yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, klik. Nah, kita bisa mengcopy beberapa kali. Klik lagi. Saya masih ingin mengcopy, klik lagi. Ketika ingin mengcopy lagi, nah, kalau sudah, tekan ESC saja. Ya, maka akan ada 4 bangun balok. Kemudian stretch sama remove, dia memindahkan. Oke, di sini kita akan mencoba untuk rotate. Bisa klik dulu rotate-nya, pilih objek yang ingin kita rotate, kita putar, dan ini, kemudian tekan enter. Ini titik acuan awalnya, akan bisa di tengah, bisa di ujung sini juga. Silahkan lihat, akan kita tengah titik acuannya. Kemudian berapa derajat yang kita inginkan, bisa secara manual tetap seperti ini, bisa juga ketikkan sudutnya. Bukan 45 derajat, oke, kita ketik 45 derajat, 45 saja, kemudian tekan enter. Dia akan rotasi 45 derajat. Kemudian ini ada mirror, bisa
klik dulu objek yang ingin kita mirror atau pilih mirror dulu. Kalau kita ingin klik objeknya dulu, bisa ini objeknya dulu kemudian mirror. Mirror ini untuk pencerminan. Jadi titik acuan yang kita inginkan, misalkan di ujung sini. Nah, kemudian di sini dia pencerminan berdasarkan sumbu yang kita inginkan. Jadi pilih sumbunya, misalkan di sini. Nah, kemudian di sini ada pilih yes atau no. Misalnya erase source object. Jadi apakah kita ingin menghapus objek awal yang sebelum kita mirror? Kalau yes berarti akan terhapus, kalau no berarti objek awalnya tidak terhapus. Bisa pilih saja yes atau no. Misalkan kita ingin menghapus objek awalnya, pilih yes, maka objek awalnya akan terhapus. Kemudian di sini ada scale. Scale itu untuk skala. Bisa kita klik objek awalnya, kemudian pilih scale. Titik acuannya tentukan di mana? Akan di tengah. Untuk skala ini, dia bisa lebih besar atau lebih kecil. Misalkan kita ingin memperkecilnya menjadi setengah. Jadi kita, kalau setengah kan 1:2, berarti 0,5. Jadi kita ketik saja 0,5. Kemudian enter. Nah, maka objeknya, bangunannya lebih kecil setengahnya. Dan kalau ingin memperbesar, tinggal klik lagi objeknya dan scale. Kalau ingin memperbesar 2 kali lipat, tinggal ketik saja 2. Maka ini akan lebih besar 2 kali lipat. Kemudian di sini ada trim. Trim ini untuk menghapus. Misalkan di sini, kita bikin garis. Nah, di sini ada 2. Jadi ada bagian bawah dan atas. Kita ingin memotong bagian bawah. Kita bisa trim. Select objeknya. Kemudian trim. Oke. Seperti caranya, kita pilih trim, pilih objek yang sebagai acuannya, kita pilih ini, bagian panjang ini, kemudian klik enter. Nah, kemudian pilih objeknya yang ingin dihapus. Saya pilih yang bawah. Objek yang bawah akan dihapus. Sudah, tekan saja Escape. Kemudian fillet. Fillet ini untuk agar ujung-ujung dari bangunannya ini dia tampak lebih halus. Ini kan tidak lancip. Cek itu fillet. Kemudian R. Ketik R untuk radius. Nah, kemudian berapa? 45 misalkan. Dan enter, pilih objeknya. Nah, kita akan lihat ujung dari objek ini dia tidak lancip, jadi dia ini apa ya, tumpul. Kemudian ada lagi array. Array ini dia seperti copy, tapi bisa banyak langsung. Kita klik dulu objeknya, ini array. Nah, ini akan mengcopy sebanyak berapa ini? Di sini kolom dan row-nya. Kita bisa atur berapa banyak yang ingin kita copy. Misalkan ini kolomnya misalkan 3. Enter. Nah, seperti banyaknya 3. Kemudian row-nya misalkan 1. Enter. Jadi tinggal 3 kolom dan 1 row. Kemudian ini background-nya, jarak antara
bangunan atau objek yang kita inginkan. Kalau sudah, saya close array. Nah, kemudian ada fungsi apa lagi nih? Erase ini untuk menghapus. Kita klik erase-nya, kemudian klik objek yang ingin kita hapus, misalkan ini. Kemudian tekan enter. Dan teks ini untuk memberi tulisan, bisa klik objeknya, kemudian teks atau teks saja. Nah, kita bikin dulu kayak text box-nya kalau di Word, area teksnya di sini. Dan misalkan tim. Oke, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ini font-nya apa namanya? By layer-nya ini ya pilih by layer saja. Kemudian ini ukurannya 2,5 atau 10 misalkan. Ini ada bold, italic, underline dan sebagainya. Kemudian ini posisinya bisa ini justify di sini letak tengah. Nah, seperti di sini. Left, center, right, justify dan sebagainya. Kita pilih apa ya? Middle center saja. Oke. Nah, tulisannya ini sudah jadi tulisannya. Kalau bisa kita juga pilih objeknya, kemudian teks. Nah, kemudian ini dimension. Dimension ini untuk mengetahui ukuran dari objek yang kita inginkan. Sini dimension ada linear, limit, angular, dan sebagainya. Karena dimension yang kita inginkan, misalkan ini ya garis panjang, jadi pilih linear saja. Jadi misalkan kita ukur dari ujung sini ke ujung sini. Klik. Nah, ini dia 240. Dan ini ada leader, table, dan sebagainya. Oke, itu saja. Oke, kemudian save lembar kerja kalian. Bisa klik ini, AutoCAD. Kemudian bisa save. Bisa kalian taruh di data kalian, misalkan data kalian. Di sini amanin. File name-nya kalian ketik. .dbg-nya ini jangan dihapus. Misalkan nama underscore name result sudah, kemudian save. Nah, lembar kalian sudah save. Kita mencoba untuk mencetaknya. Klik bawah tekan ini, kemudian print. Dan ini name-nya, pilih dbg to pdf. Jika kalian ingin mencetak dalam bentuk PDF. Jadi dbg ini nama format dari AutoCAD-nya. Kemudian PDF itu format yang kita inginkan. Ini bisa dipilih ISO 4, bisa landscape atau portrait. Landscape. Kemudian display. Pilih window. Jadi kita pilih mana yang ingin kita cetak, misalkan area ini. Nah, ini sampai sini area yang kita cetak. Kemudian pilih center to the point. Jika area yang kita cetak ini platform.
stylenya tidak perlu, kemudian ini pilih landscape. Kemudian jika ini melihatnya mana preview. Nah, kemudian kita ingin melihat halaman yang sebelum kita cetak, bisa pilih preview. Nah, ini akan tampil. Dan kalau sudah sesuai, bisa tekan ESC, kemudian pilih OK. Nah, di sini akan saya taruh di folder dokumen, namanya AutoCAD, misalkan percobaan 0 saja, 0, kemudian save. Nah, maka akan tercetak dalam bentuk PDF. Oke, dari tutorial yang bisa saya jelaskan dalam video singkat ini. Untuk fitur-fitur lainnya bisa kalian cari sendiri di tutorial YouTube atau lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.